Hai, assalamualaikum. Bertemu kembali bersama dengan saya Rusdi Rusli. Guys, selamat menjalani ibadah puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberi kesehatan yang baik, umur yang panjang, dan Anda bagi yang berada di perantauan bisa mudik dalam keadaan lancar dan sampai ke rumah Anda bersama dengan keluarga Anda dalam keadaan yang selamat, guys. Kepada Anda yang terus mendukung channel ini dengan berikan like, comment, share, dan subscribe, terima kasih banyak buat Anda karena Anda lah ke channel ini bisa sampai sejauh ini, guys. Jutaan terima kasih buat Anda, dan terima kasih juga karena Anda terus memberikan video-video terbaik kepada saya untuk menambahkan pengetahuan saya, wawasan saya tentang Indonesia. Jutaan terima kasih. Dan saya Rusdi Rusli mewakili seluruh rakyat Malaysia ingin mengucapkan salam persaudaraan buat Anda yang sedang menonton di Indonesia ataupun di mana Anda berada. Semoga Malaysia, Indonesia harmoni, menjaga tali persaudaraan, kompak selalu, sukses dunia dan akhirat, guys. Amin ya rabbal alamin. Nah, di video kali ini saya akan mereaksi satu video yang Anda kirimkan kepada saya. Ada banyak video sebenarnya, tapi pada kali ini saya akan mereaksi satu video yang Anda kirimkan kepada saya tentang sekarang Indonesia itu menjadi buruan para perusahaan-perusahaan besar dunia, guys, untuk melakukan investasi. Karena prestasi Indonesia saat ini di bawah pemerintahan Presiden Jokowi memberikan dampak yang sangat luar biasa kepada Indonesia itu sendiri, nama Indonesia itu sendiri di kancah internasional, guys, ataupun di kancah dunia, sehingga kan Indonesia itu sering menjadi tuan rumah untuk event-event internasional yang melibatkan banyak negara di dunia, guys. Walaupun baru-baru ini sempat heboh tentang keputusan kebijakan Indonesia menghalang Israel untuk masuk ke Indonesia, sehingga kan FIFA menarik ataupun mencarut Indonesia sebagai tuan rumah di FIFA U-20 di tahun 2003 di Indonesia, guys. Tapi walaupun itu terjadi di Indonesia, kepercayaan, minat perusahaan-perusahaan besar dunia itu akan tetap datang ke Indonesia karena Indonesia itu tahu apa yang dia lakukan. Jadi guys, ayo kita sama-sama saksikan apakah jenis perusahaan, apakah kebaikan yang diberikan kepada warga Indonesia buat perusahaan ini, dan adakah perusahaan-perusahaan ini datangnya daripada negara mana apa aja, guys. Jadi ayo kita sama-sama saksikan dengan kiraan 3, 2, 1, jom. Berkah Amerika China perang, puluhan perusahaan dunia pindahkan pabriknya ke Indonesia. Oh, 30 perusahaan. Relokasinya 30 perusahaan, nilai investasinya berapa? 9,4 miliar US dollar, setara dengan 100 triliun lebih. 130, hampir 140 triliun, kurang lebih. 9,3 miliar dolar. Dahsyat. Yang sekarang ini menjadi rebutan investasi. Kenapa investasi? Jadi negara untuk maju tadi manusianya, infrastrukturnya, institusinya, kelembagaannya yang bagus. Dan itu yang menjadi syarat untuk negara itu mampu produktif. Negara yang maju biasanya aturannya gak ruwet. Kenapa Presiden Jokowi begitu kepingin mereformasi? Artinya infrastruktur yang kita bangun di luar Jawa itu betul-betul memberikan efek kepada investasi pada pertumbuhan ekonomi di luar Jawa. Saya berikan contoh hilirisasi dan infrastruktur. Maluku Utara, ada yang dari Maluku Utara? Maluku Utara, hati-hati Maluku Utara, hati-hati, saya peringatkan. Karena pertumbuhan ekonomi di Maluku Utara itu 27%, tertinggi di dunia itu. Nggak ada di dunia manapun pertumbuhan ekonomi sampai 27%. Kenapa saya peringatkan? Supaya Maluku yang benar ini terus dipertahankan, ditingkatkan lebih baik lagi. Kalau saya puji-puji nggak bisa kesenangan, nanti lupa, atau melorot menjadi 5%. Hati-hati, 27% itu nggak ada di seluruh dunia yang memiliki pertumbuhan ekonomi setinggi itu. Karena apa? Di situ ada industri baru, di situ ada hilirisasi. keren banget, guys. Bikin merinding. Sahabat bagi-bagi, perang dagang antara Amerika Serikat dengan China menciptakan rezeki yang luar biasa bagi Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa perusahaan manufaktur negeri tirai bambu yang berbondong-bondong memindahkan basis produksinya ke Indonesia demi pindah ke menghindari Indonesia. tarif tinggi yang dikenakan AS.
luar biasa hebat. Perang dingin antara China dan Amerika justru membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Begitu Puluhan perusahaan terbesar Amerika dan China lebih memilih Indonesia karena aman. Amerika dan China terlalu sibuk berkelahi sampai-sampai tidak melihat Indonesia yang sedang bangkit. Manperin menyampaikan pihaknya terus mendorong peningkatan investasi, terutama di sektor yang menjadi prioritas dalam penerapan industri 4.0 sesuai peta jalan Making Indonesia 4.0. Industri tekstil dan pakaian jadi menjadi salah satu sektornya. Rencananya pada tahun 2019 ada investor China yang bakal menanamkan modalnya sebesar 10 triliun rupiah di sektor industri tekstil. Investasi ini mengarah kepada pengembangan sektor menengah atau midstream seperti bidang pemintalan, penenunan, celupan, dan percetakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa Indonesia dinilai menjadi salah satu negara tujuan utama bagi investor China. Ini seiring pula dengan komitmen pemerintah yang terus menciptakan iklim investasi kondusif dan memberikan kemudahan dalam proses perizinan usaha. Selain ada penambahan investasi baru, perang dagang AS-China juga membawa dampak bagi pelaku industri di Indonesia untuk memacu utilitas atau kapasitas produksinya dalam upaya mengisi pasar ekspor kedua negara tersebut. Kerjasama ekonomi. Sebentar guys. Oke, sebenarnya ekonomi itu, investor itu suka kalau keadaan politik dalam negara itu stabil begitu. Walaupun mungkin tidak stabil sepenuhnya, mungkin menurut warga Indonesia itu Indonesia ini masih banyak begitu. Tapi orang luar itu sudah melihat perubahan yang positif dengan iklim pemerintahan yang ada di Indonesia. Sama seperti di Malaysia baru-baru ini guys, bertukar-tukar pemimpin sehingga kan investor-investor banyak keluar daripada Malaysia dan memilih Indonesia dan juga negara-negara di Asia yang lain guys. Karena apa? Karena iklim politiknya kurang stabil guys. Bertukar-tukar pemimpin ini akan mengurangkan kepercayaan kepada investor untuk masuk menanamkan modal yang besar ke dalam negara tersebut begitu. Kalau negara aja bertukar-tukar pemimpin, bagaimana mereka bisa mewujudkan keuntungan yang luar biasa di negara itu guys. Nah, sama seperti halnya di Indonesia. Ketegasan Indonesia, disiplin Indonesia, Presiden Jokowi dan juga cara kerja Presiden Jokowi yang begitu drastis meningkat bangkit begitu membuatkan banyak negara-negara luar, negara-negara besar mau menanamkan modal yang besar di Indonesia. Lagi-lagi kasus dua raksasa dunia ini berkelahi antara Amerika dan juga China yang merupakan pilihan utama untuk para investor berlaku konflik perang dagang. Jadi ketidakstabilan itu membuatkan mereka risau ataupun takut untuk terus bertahan di situ dan akhirnya memilih negara yang lebih aman yaitu Indonesia untuk menanamkan modal yang besar. Seperti yang kita lihat tadi, salah satunya adalah negara Cina yang menanamkan 10 triliun untuk dunia tekstil ataupun pemakaian baju fashion dan sebagainya guys. Jadi ini satu perkembangan yang positif. Keren banget guys. Semoga Indonesia terus menjadi kunjungan, menjadi pilihan para investor dunia guys, dan ini akan membuka peluang pekerjaan yang banyak buat bangsa Indonesia. Mantap. Jadi kita lanjut guys. RIAS selama ini bersifat komplementer guna saling memenuhi kebutuhan pasar dan sektor manufaktur masing-masing negara. Bahkan dengan adanya era ekonomi digital baru dari AS juga ikut membuka peluang pengembangan di Indonesia. Manperin menekankan bahwa perang dagang pada akhirnya hanya akan menurunkan kinerja perekonomian global. Di sisi lain, pemerintah Indonesia sedang menjalankan kebijakan strategis di sektor industri guna memperkuat perekonomian nasional. Jurus itu meliputi peningkatan produktivitas dan daya saing, menggenjot nilai ekspor produk manufaktur, dan penguatan atau pendalaman struktur industri. Menggenjot itu apa? Melalui penerapan Making Indonesia 4.0 ditargetkan pertumbuhan PDB akan menyentuh hingga 1-2%.
Kemudian membuka lebih dari 10 juta lapangan kerja tambahan. Wah. Dan kontribusi manufaktur mencapai 25% terhadap PDB. Aspirasi besarnya adalah Indonesia masuk sebagai 10 negara yang punya perekonomian terkuat di dunia pada tahun 2030. Guna meraih sasaran tersebut, Kemenperin memacu 5 sektor yang akan menjadi pionir dalam penerapan industri 4.0. 5 sektor tersebut adalah industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian, otomotif, kimia, serta elektronika. Sejalan capaian itu, Kemenperin pun terus mendorong pendalaman struktur industri di dalam negeri melalui upaya menarik investasi agar semakin meningkat, yang juga bertujuan untuk mensubstitusi produk impor. Investasi di sektor industri manufaktur pada tahun 2014 sebesar 195,74 triliun rupiah, naik menjadi 226,18 triliun rupiah di tahun 2018. Tingginya naik, guys. Dampak positif investasi adalah terbukanya lapangan kerja yang meluas. Hingga saat ini, sektor industri telah menyerap tenaga kerja sebanyak 18,25 juta orang. Jumlah tersebut naik 17,4% dibanding tahun 2015 di angka 15,54 juta orang. Selain itu, industri manufaktur konsisten memberikan kontribusi terbesar terhadap nilai-nilai ekspor nasional hingga 73%. Nilai ekspor industri pengolahan non-migas diproyeksi menembus 130,74 miliar US dollar pada tahun 2018. Capaian ini meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 125,10 miliar US dollar. Dengan jumlah 260 juta penduduk dan menjadi populasi terbesar di ASEAN, Indonesia dinilai berpotensi menumbuhkan ekonomi digital paling tinggi. Bagaimana menurut kalian? Yuk diskusikan di kolom komentar. Merdekalah kita seutuhnya. Merdeka. Wow. Itulah guys berita terupdate kali ini. Video ini menjelaskan tentang bagaimana dampak daripada peperangan dagang yang berlaku di AS dan juga Cina memberi kelebihan buat Indonesia, karena banyak pelabur-pelabur daripada dua negara raksasa ini pindah ke Indonesia karena melihat Indonesia itu memiliki potensi pelaburan yang kondusif, yang mantap guys. Karena Indonesia itu populasinya yang besar, sumber tenaga kerjanya yang mungkin relatif lebih murah, bahan mentahnya banyak, keadaan politiknya makin membaik, dan juga pertumbuhan ekonominya juga makin membaik, infrastrukturnya yang bagus, dan macam-macam ada di Indonesia guys. Dan ini memberi kesan yang baik buat penduduk ataupun warga Indonesia, karena kemasukan investasi dan juga perusahaan-perusahaan besar ini akan membuka lowongan pekerjaan buat bangsa Indonesia guys. Keren banget. Selepas Anda menonton video ini, dan semoga sekiranya perkara ini menjadi realisasi, apa respon Anda sebagai bangsa Indonesia? Adakah ini kesempatan terbaik buat Anda untuk tidak perlu lagi berada di luar negeri, kembali semula ke negara asal Indonesia untuk membina karir di situ yang lebih besar? Karena menurut saya Indonesia itu sudah memiliki lowongan pekerjaan yang banyak guys. Jadi sukses terus Indonesia. Dan mungkin saya juga bukan mungkin lagi guys, bahkan saya sendiri merupakan warga negara Malaysia yang lagi berkarir di Indonesia. Lihat betapa Indonesia itu sebenarnya banyak peluang-peluang pekerjaan. Jadi saya mau mendengar opini daripada Anda yang menonton di sini. Adakah Anda, bagaimana perasaan Anda apabila Anda mendengar banyak pujian-pujian daripada dunia tentang Indonesia guys? Saya mau mendengar daripada hati nurani Anda. Apa perasaan Anda sendiri guys? Tuliskan di ruang komentar. Sampai ketemu lagi dalam video seterusnya. Salam hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.